Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama aku Sukma Hasmita. Hai para penjuang NDP Bidan, masih bingung dengan materi apa yang harus dipelajari? Atau sudah belajar, tapi belum yakin dengan apa yang kamu pelajari? Aku akan bagikan info sesuai dengan Permenpan terbaru tahun 2019. Jadi gini. Tunggu dulu ya. Bantu aku dengan cara klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, kita mulai dari apa itu SKB? SKB adalah seleksi kompetensi bidang yang pesertanya merupakan teman-teman yang sudah lulus seleksi kompetensi dasar yang menduduki 3 kali jabatan formasi yang teman-teman lamar. Menurut Permenpan nomor 23 tahun 2019, pengolahan hasil seleksi CPNS Formasi 2019 itu dihitung dari nilai SKD 40% dan nilai SKB 60%. Wow. Jadi bisa dibilang kalau SKB merupakan penentu dari kelulusan teman-teman semua. Materi SKB itu disusun oleh masing-masing instansi jabatan fungsional yang teman-teman lamar. Jadi bagi para bidan yang melamar sebagai jabatan fungsional, baik itu menggunakan ijazah D3 atau bidan terampil ataupun menggunakan ijazah D4 atau S1 atau bidan ahli, itu di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Nanti Kementerian Kesehatan akan mengintegrasikan soal-soal SKB itu ke dalam bank soal CAT BKN. Sedangkan untuk jabatan fungsional bidan, itu ada peraturannya di dalam Kementerian Kesehatan melalui Permenkes nomor 551 tahun 2009 tentang petunjuk teknis, jabatan fungsional, dan angka kreditnya. Jadi teman-teman bisa melihat apa-apa saja rincian kegiatan yang harus dipenuhi sebagai bidan terampil maupun bidan ahli. Oke, aku akan memulai dari bidan terampil. Bisa dilihat kalau jenjang jabatan dan pangkat bidan terampil itu ada beberapa. Untuk D3 kebidanan itu jabatan bidan pelaksana dengan pangkat pengatur, golongan atau ruangnya 2C. Untuk bidan pelaksana itu ada beberapa rincian kegiatan yang harus dilakukan, mulai dari yang pertama itu mempersiapkan pelayanan kebidanan, melaksanakan anamnesa klien atau pasien pada kasus fisiologis tanpa masalah. Ketiga, kegawat daruratan kebidanan. Keempat, ada melaksanakan pemeriksaan fisik klien atau pasien pada kasus fisiologis tanpa masalah. Masih melakukan pemeriksaan fisik ini pada kasus kegawat daruratan kebidanan. Yang keenam, pengambilan atau penyediaan bahan laboratorium untuk melakukan pengambilan sediaan atau bahan laboratorium untuk pengambilan darah tepi, pemeriksaan HB, kemudian membuat diagnosa untuk kasus fisiologis, mendiagnosa untuk kasus gawat daruratan, dan melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain pada kasus fisiologis tanpa masalah. Kita lanjut lagi ya teman-teman semua. Ini lumayan banyak kegiatan untuk D3 kebidanan. Yang ke-11 itu melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain pada kasus kegawat daruratan, kemudian menyusun rencana operasional ASKEP untuk kasus fisiologis, masih menyusun rencana operasional asuhan kebidanan juga pada kasus kegawat daruratan, persiapan pelayanan asuhan kebidanan untuk kasus fisiologis dan kegawat daruratan, mempersiapkan alat obat untuk kasus fisiologis dan kegawat daruratan kebidanan. Kemudian yang ke-18, melaksanakan asuhan kebidanan pada klien atau pasien kasus fisiologis tanpa masalah, persaingan kala 1, persaingan kala 2, persaingan kala 3, dan persaingan kala 4. Selanjutnya nomor 22 itu ada melaksanakan ASKEP pada kasus fisiologis, kesehatan remaja, menopause, klimakterium, bayi, anak, dan KB AKDR. Yang ke-23, melaksanakan asuhan kebidanan pada klien atau pasien kasus fisiologis bermasalah pada persalinan kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Dan yang ke-27 itu melaksanakan asuhan kebidanan pada klien atau pasien kasus fisiologis bermasalah pada ibu hamil, ibu nifas, bayi berumur, kabis hormonal, dan suntik. Oke,
Oke, masih lanjut. Ke-28 melaksanakan asuhan kebidanan pada klien atau pasien kasus kegawat darurat dan kebidanan. Kemudian melaksanakan asuhan kebidanan pada klien atau pasien dan melaksanakan tugas di kamar bedah kebidanan sebagai instrumentator tindakan bedah atau operasi, kemudian sebagai asisten tindakan bedah atau operasi, sebagai on-loop tindakan bedah operasi, dan sebagai asisten dokter dalam tindakan bedah atau operasi. Kemudian selanjutnya nomor 33, lakukan konseling pada klien atau pasien pada kasus kegawat darurat dan kebidanan, melakukan rujukan pada kasus fisiologis, melaksanakan evaluasi asuhan kebidanan pada kasus fisiologis tanpa masalah dan kegawat darurat dan kebidanan. Kemudian 37, melakukan dokumentasi pada asuhan kebidanan pada kasus fisiologis tanpa masalah dan pada kasus kegawat darurat dan kebidanan juga. Melaksanakan tugas sebagai pengelola di puskesmas sebagai penanggung jawab tugas sore dan malam. Kemudian 40 sebagai tugas jaga shift di tempat atau rumah sakit, on-call, sepi pasien. Dan nomor 43 ini tentang melaksanakan tugas pada daerah konflik atau rawan atau daerah penyakit menular. Ke-44 melaksanakan asuhan kebidanan pada individu di keluarga. Dan yang terakhir adalah melakukan dan mencatat deteksi dini risiko. Jadi inilah rencana kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai bidan terampil dengan ijazah D3 kebidanan. Dan ini adalah untuk rincian kegiatan sebagai bidan ahli. Teng tereng teng teng. Dan ini adalah jenjang jabatan pada pangkat bidan ahli untuk pelamar dengan menggunakan ijazah D4 atau S1. Itu jabatannya sebagai bidan pertama dengan pangkat atau golongan ruang penata muda 3A. Dan untuk yang sudah profesi itu nanti akan langsung menjadi penata muda tingkat 1 golongan 3B. Oke, lanjut. Rincian kegiatan bidan tingkat ahli itu sebagai bidan pertama ada beberapa rincian kegiatan. Yang pertama, persiapan pelayanan kebidanan bersama dengan D3 kebidanan, kemudian melaksanakan anamnesa pada kasus patologis kebidanan, melakukan pemeriksaan anamnesa kasus kegawat daruratan kebidanan, pemeriksaan fisik pada kasus patologis kebidanan dan kasus kegawat daruratan kebidanan, kemudian membuat diagnosa kebidanan sesuai dengan hasil pengkajian pada kasus kegawat daruratan kebidanan. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ketujuh, melaksanakan kolaborasi dengan tim kesehatan lain pada kasus kegawat daruratan kebidanan, menyusun rencana operasional asuhan kebidanan pada kasus kegawat daruratan kebidanan, melakukan persiapan pelayanan ASKEP kasus patologis kebidanan, melakukan persiapan pelayanan asuhan kebidanan kasus kegawat daruratan kebidanan, bersiapkan alat dan obat kasus patologis kebidanan dan kegawat daruratan kebidanan, melaksanakan ASKEP dengan kasus kegawat daruratan kebidanan. Kemudian ke-14, melakukan konseling pada klien atau pasien pada kasus patologis kebidanan, konseling pada kasus kegawat daruratan, dan melakukan rujukan kasus fisiologis dan patologis. Oke, lanjut lagi guys. Ke-18, melaksanakan evaluasi asuhan kebidanan pada kasus patologis kebidanan dan kegawat daruratan kebidanan, melakukan dokumentasi pada asuhan kebidanan kasus kegawat daruratan kebidanan, melaksanakan tugas pengelola di puskesmas sebagai penanggung jawab tugas sore dan malam, ini hampir sama dengan D3 kebidanan, melaksanakan tugas jaga shift di tempat atau rumah sakit, on-call dan sepi pasien, melaksanakan tugas pada daerah konflik rawan, daerah penyakit menular. Ke-26, melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan melaksanakan asuhan kebidanan pada masyarakat atau wilayah atau kelompok. Dan yang terakhir, melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat pada peta masalah kebidanan di daerah binaan. Nah, itu tadi ada 27 poin sebagai bidan ahli. Ini dibandingkan dengan bidan terampil
agak sedikit lumayan sedikit dari bidang terampil, tetapi untuk tugasnya saya rasa bidang ahli agak lumayan cukup besar tanggung jawabnya karena ini fokus ke kasus patologis. Nah, dari itu kita bisa melihat bahwa ada perbedaan antara bidan terampil dan bidan ahli. Bidan terampil lebih ke pelayanan kebidanan fisiologis, sedangkan bidan ahli lebih ke pelayanan kebidanan dengan kegawat daruratan ataupun dengan patofisiologis. Dari Permenkes tersebut, diprediksi kalau soal-soal yang akan keluar nanti seperti apa sesuai dengan jabatan fungsional yang kita lamar. Oke teman-teman semua, semoga apa yang aku informasikan bermanfaat untuk teman-teman semua, dan bagi para pejuang NIP bidan semoga lulus ya. Semoga lulus ya. Semangat pejuang NIP 2019 khususnya bidan. Yeay. Assalamualaikum. Mau tanya-tanya boleh isi kolom komentar di bawah ini, nanti aku akan jawab. See you on my next video.